Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, kami bertiga akan mempresentasikan tentang penerapan logika Fazli Mamdani dalam pengambilan keputusan penentuan jumlah produksi di PT Asad Rustam Mustafa. Bisa di next. Berikut anggota kelompoknya. Pertama saya sendiri Muhammad Farid Asad H1D019056. Terus yang kedua ada Andika Rustam dengan NIM H1090061. Terus yang ketiga ada Muhammad Adam Mulyadi Mukofa dengan NIM H1D019062. Next, satu pendahuluan. Perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat, terutama dalam hal data. Di mana sekarang data bukan hanya sekadar tumpukan yang tidak berarti, namun bisa dimanfaatkan sebagai bahan analisis untuk perkembangan sebuah bisnis atau perusahaan. Misalnya dalam pemanfaatan data untuk menemukan calon nasabah bank. Data itu banyak perusahaan yang sangat butuh dengan analisis data ini. Salah satu perusahaan yang sangat dibutuhkan dalam analisis ini yaitu dari perusahaan PTS atau Islam Mustafa, di mana mereka melakukan tiga pemasaran yang mana semakin meningkat dan produksi pun semakin meningkat pula. Pengambilan keputusan yang akurat dibutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah analisis menggunakan logika pasti ini. Next. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, dikarenakan kebutuhan yang meningkat dan sangat susahnya analisis dalam prediksi barang, maka dibutuhkan sebuah metode Fuzzy Mamdani ini. Nah, saya akan menjelaskan metode. Jadi metodenya ini yang pertama studi literatur, lalu setelah itu kita lakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kita lakukan implementasi pada Fuzzy metode Mamdani. Lalu setelah melakukan implementasi, kita dapat memperoleh kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasannya, ini ada tabel untuk permintaan, persediaan, dan jumlah produksi dari tanggal Mei 2021 sampai Maret 2022. Nah, untuk fungsi keanggotaan variabel permintaan, untuk derajat keanggotaannya ada permintaan turun dan permintaan naik. Nah, di sini untuk 90-nya itu berarti nilai terkecilnya, permintaan terkecil, dan 600-nya itu permintaan terbesarnya. Next. Nah, lalu ada fungsi keanggotaan variabel persediaan. Derajat keanggotaannya ada persediaan sedikit dan persediaan banyak. Untuk persediaan yang sedikitnya, paling sedikitnya itu, paling kecilnya itu 20, dan yang terbesarnya 85. Yang terakhir ada fungsi keanggotaan variabel produksi barang. Derajat keanggotaannya ada produksi berkurang dan produksi bertambah. Untuk yang terkecilnya itu 100 dan yang terbesarnya itu 600. Nah, berdasarkan tadi kami memperoleh grafik variabel permintaan seperti ini. Lalu ada grafik variabel persediaan. Lalu yang terakhir ada grafik variabel produksi barang. Oke, selanjutnya bab 3 ada aplikasi fungsi implikasi, di mana aplikasi yang digunakan adalah aturan min dengan sebanyak 4 buah rule. Rule yang pertama itu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Lalu rule yang terakhir, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya ada tahap defasifikasi, di mana di sini saya ambil defasifikasi dari 3 bulan terakhir. Jadi ini pada bulan Januari dengan 560 permintaan dan 80 persediaan, di mana hasilnya jadi di mana prediksi produksinya itu sebesar 481. Selanjutnya ini pada bulan Februari dan ini pada bulan Maret. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode Fazli Mamdani cukup efektif dalam memprediksi jumlah produksi barang di PT Asad Rustam Mustafa berdasarkan data jumlah permintaan dan persediaan yang didapat dari perusahaan tersebut. Di mana di sini ada tabel yang menampilkan perbandingan antara output produksi barang yang
didapat dari data perusahaan dengan prediksi dari Fazim Hamdani, di mana dapat dilihat bahwa perbedaannya tidak terlalu jauh, yang artinya metode Fazim Hamdani cukup efektif dalam memprediksi jumlah produksi barang di PT Asar Rustam Bukalapak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.